Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat kesehatan dan imannya kepada kita agar kita dapat berkumpul lagi pada diskusi kita kali ini. Salawat serta salam, marilah kita junjung agungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat kepada Ibu Ida Faridatul Hasanah selaku dosen pengantar studi Al-Quran dan Hadis, dan kepada teman-teman yang berbahagia. Saya selaku moderator izin memandu jalannya acara kita pada hari ini. Adapun bahasan yang akan kita bahas yaitu mengenai takhrij al-hadis. Dan anggota saya pun itu terdiri dari Afiana Janati, Elvira Sari, dan Tia Damayanti. Adapun susunan acara kita pada hari ini yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga tanya jawab, dan yang keempat penutup. Marilah sama-sama kita buka acara ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Afiana Janati. Kepada Afiana dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengertian tahrij al-hadis dan perkembangan sejarahnya. Yang pertama ada pengertian tahrij al-hadis. Kata tahrij berasal dari kata khoroja. Khurujan berarti keluar, tampak, atau jelas. Tahrij dapat juga diartikan sebagai kumpulan dua hal yang kontradiktif dalam satu hal. Tahrij hadis merupakan ilmu untuk mengetahui dan melacak asal-usul para perawi hadis dari sisi hubungannya dengan usaha periwayatan mereka terhadap hadis atau sebuah periwayatan hadis. Tahrij hadis merupakan ilmu. Tahrij hadis baru muncul sebagai ilmu yang berdiri sendiri pada abad ke-20. Meskipun secara prakteknya itu sudah dilakukan oleh para ulama jauh sebelum abad ke-20. Nah, perlu dicatat bahwa ini memiliki dinamika tersendiri terkait kuantitikanya. Karena memang sejarah telah banyak membuktikan di awal-awal Islam berkembang telah banyak didapati hadis palsu, berbeda dengan Al-Quran. Di antara perbedaannya bahwa sifat Al-Quran itu merupakan mutawatir, qat'iyul wurud, dijaga otentitasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kodifikasi hadis secara kuantitas lebih sedikit dibandingkan hadis. Selanjutnya, sejarah perkembangan tahrij dan kitab-kitabnya. Ulama kontemporer merasa kesulitan untuk dapat mengetahui tempat-tempat hadis yang menjadi dasar bagi syariat, seperti fikih, tafsir, dan sejarah. Nah, berdasarkan kenyataan ini, muncullah ulama yang bersemangat tinggi membela hadis melalui proses tahrij terhadap berbagai kitab selain kitab hadis. Mereka menisbatkannya pada sumber aslinya. Mereka juga menyebutkan sanad-sanad dan membicarakan kesolihan dan kedoifan sebagian atau seluruh sanad itu. Hingga akhirnya terbitlah kitab-kitab tahrij hadis. Kita anggap sebagai pelopor proses hadis disusun oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, yaitu pada 463 Hijriah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Udah belum? Nah. Terima kasih kepada Afiana Janati. Untuk materi yang selanjutnya yaitu akan dibacakan oleh Tia Damayanti. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, saya akan membacakan materi selanjutnya yaitu urgensi tahrij hadis. Dengan demikian ada beberapa hal yang menyebabkan pentingnya kegiatan tahrij al-hadis, diantara adalah 1. Mengetahui asal-usul riwayat hadis yang akan diteliti. Suatu hadis akan sangat sulit diteliti status dan kualitasnya apabila tidak diketahui asal-usul
hadis. 2. Mengetahui seluruh rawi. Hadis yang akan diteliti mungkin memiliki lebih dari satu sanad. 3. Mengetahui syahid dan mutabi dalam sanad ketika hadis diteliti salah satu sanadnya. Mungkin ada perawi lain yang sanadnya mendukung pada sanad yang diteliti. 4. Untuk menentukan kualitas suatu hadis, Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskan bahwa kabar yang tidak mutawatir dapat dipakai sebagai dasar hukum apabila menemukan kriteria tertentu. 1938 11. Metode takhrij al-hadis. Dengan berdasarkan kategorisasi dan metodologi penulisan, Mahmud Al-Tahan menyebutkan bahwa setidaknya ada 5 cara atau metode yang digunakan untuk menakhrij hadis. 1. Metode indeks nama sahabatnya. 2. Metode kata pertama dalam matan. 3. Metode indeks kata. 4. Metode tematis hadis. 5. Metode penelusuran berdasarkan kondisi matan atau sanad. Baiklah yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Tia untuk materi yang terakhir yaitu yang akan disampaikan kepada Elvira Sari. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih moderator. Selanjutnya, prinsip dasar tahrij. 1. Tahrij bersifat mandiri atau istiqlal. Dalam artian kajian dilakukan pada satu sanad periwayatan dan penilaian diberikan pada sanad yang dikaji itu tanpa harus meneliti seluruh sanad yang ada. Al-Muhdi halaman 3. 2. Sebanyak mungkin informasi terkait hadis yang ditahrij didapatkan. 3. Sebuah hadis seringkali diriwayatkan melalui lebih dari satu orang sahabat. 4. Dalam penahrijan perlu diperhatikan substansi matan hadis, variasi redaksional matan jika terdapat lebih dari satu hadis. Jika terdapat lebih dari satu riwayat. Kajian atas sanad berupa biografi beserta kualitas para perawi, kajian atas kata-kata yang unik dan tidak lumrah atau gharibah al-lafaz. Kajian waktu dan tempat terhadap masing-masing perawi sebagai alat bantu penelusuran ketersambungan atau istisal sanad dan keunikan sirah al-ada atau ungkapan masing-masing perawi dalam sanad ketika meriwayatkan hadis. 5. Tahrij hadis dilakukan berdasarkan substansi matan hadisnya. Dalam arti, kita mungkin akan mendapati beberapa sanad hadis yang substansi makanya sesuai dengan yang kita kaji. Sementara redaksional matan berbeda, atau sebagian ada yang matannya diringkas. 6. Tahrij hadis dilakukan terhadap sebuah riwayat, sehingga penilaian diberikan kepada riwayat itu. Penilaian terhadap seorang perawi merupakan ijtihad yang didasarkan data biografi yang tersebar dan literatur biografi perawi atau tarajum al-ruwat. Selanjutnya, manfaat tahrij hadis. Berikut adalah beberapa manfaat yang dapat diperoleh lewat tahrij hadis. 1. Diketahui letak hadis yang dikaji pada sumber-sumber primer. 2. Diketahui apakah asosiasi ungkapan atau perbuatan yang dinyatakan sebagai sebuah hadis itu benar-benar merupakan sebuah hadis atau bukan. 3. Diketahui kualitas hadis. 4. Dengan membandingkan riwayat-riwayat yang ada, akan diketahui arti kata yang asing atau gharibah. Kesimpulannya, tahrij hadis merupakan ilmu untuk mengetahui dan melacak asal-usul para perawi hadis dari sisi hubungan dengan usaha periwayatan mereka terhadap hadis atau sebuah periwayatan hadis. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke moderator. Terima kasih ke Elvira Sari.
acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab yang mungkin nanti akan melalui via WA ataupun YouTube. Mungkin ini saja yang kami sampaikan. Saya selaku moderator, mohon maaf jika ada salah-salah kata dan penyampaiannya yang kurang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.